Thank you. Selamat teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Edel ya yang pertama minta saya untuk bisa nggak membagikan firman Tuhan sahabat kali ini. Dan puji Tuhan, Tuhan mengizinkannya. Saya senang udah ada Public Campus Ministry di Jakarta. Saya senang sekali atas inisiatif Kak Elvira juga. Waktu itu tahun lalu sempat berbincang-bincang. Baik, di sini saya akan share screen sebentar. Oke, jadi seperti apa yang teman-teman juga udah mungkin lihat di poster ya, firman Tuhan yang saya ingin bagikan, sahabat kali ini adalah, apa panggilan hidup saya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak anak muda punya, pas kita lagi di SMA, pas kita udah lagi di kuliah, pas kita udah mau tamat kuliah, pas kita udah mau milih kerjaan apa, atau bahkan mungkin nanti ketika kita sudah berkeluarga, kita udah bekerja, kita pun masih mempertanyakan pertanyaan, apa sebenarnya panggilan hidup saya? Jadi ini yang firman Tuhan yang akan saya sharing dan kita pelajari bersama-sama sahabat kali ini. Mungkin untuk mengenal juga lebih dikit ya. Ini foto keluarga saya. Saya cuma punya satu abang. Mungkin teman-teman yang di PCM pernah lihat abang saya juga. Kebetulan tahun lalu juga kayaknya sempat sharing juga di PCM Jakarta. Saya tahun lalu saya baru tamat juga dari Heartland College dengan jurusan Health Ministry. Ini adalah salah satu kampus Advent yang menurut saya cukup unik dan berbeda. Kenapa? Karena mau jurusan kita apapun, kita itu dilatih untuk menjadi misionaris. Saya jurusan Health, tapi saya harus ngambil kelas Sanctuary. Saya harus ngambil Life and Teachings of Jesus, Daniel, buku Daniel dan Wahyu. Kita harus uh, banyak sekali mempelajari Alkitab. Jadi mau jurusan apapun, kita tetap dilatih untuk jadi misionaris. Ya, sekolahnya cukup unik. Sistemnya itu 4 jam di pagi hari itu kita sekolah, 4 jam di siang hari itu kita kerja. Dan itu wajib. Mau orang yang bayar uang sekolahnya full, tapi semua tetap harus kerja. Jadi ini foto-foto kerja di farm. Ya, menarik sekali. Ini adalah Adventist Education yang saya dapatkan ketika saya di Amerika, belajar juga motong kayu. Ya, kerja motong kayu 8 jam satu hari nggak gampang. Ini yang namanya karakter building itu benar-benar. Ya, Alan Wah juga banyak ngomong soal pentingnya karakter building ketika kita lagi sekolah. Saya juga punya kesempatan untuk bekerja di Heartland Lifestyle Center atau sanitarium, yaitu di mana orang-orang yang udah punya diabetes, udah punya hipertensi, udah punya sakit jantung, itu datang ke tempat kita, sama kita diajarin masak sehat, kita olahraga bareng. Ya, ini yang saya lakukan 2 tahun ketika saya di sana. Ya, ini contoh foto makanannya, kita lagi stretching, senam-senam sama pasien-pasiennya juga. Ya, kita melakukan hidroterapi juga, ini salah satu yang menarik. Saya pulang ke Indonesia tahun lalu dengan tujuan untuk membuat satu health ministry. Ini inisiatif yang saya baru bikin, Sehat Seutuhnya. Bisa cek Instagram kita. Kita juga fokusnya adalah sebenarnya bikin workshop dan seminar di kota. Jadi ini yang saya lakukan di Bandung, karena saya base-nya di Bandung. Ini beberapa yang saya lakukan, dan kita juga punya podcast, berbagi ilmu kesehatan secara gratis. Yang saya harapkan dari sini adalah bagaimana kita bisa menggunakan health ministry ini untuk penginjilan. Ya, ini tujuan saya. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan, saya mau sharing sedikit tentang ayat Alkitab harian. Ayat Alkitab harian ini adalah ministry yang abang saya mulai di tahun 2014. Saya juga ikut bantu waktu itu. Ministry based on Instagram ya. Kita puji Tuhan, ini kemarin di bulan Maret, kita setelah 6 tahun, kita ada sekitar hampir 95.000 followers sekarang. Puji Tuhan, Tuhan sudah menggunakan ministry ini luar biasa. Kita tujuannya itu membagikan firman Tuhan di sosial media. Kenapa tujuannya kayak gitu? Karena kita pikir ketika kita lagi scroll-scroll Instagram, kalau saja orang came across sama firman Tuhan, Tuhan bisa menggunakan itu gitu. Sebenarnya tujuan kita itu pengen mengingatkan orang-orang di Indonesia mengenai firman Tuhan ketika mereka sedang menggunakan sosial media. Itu tujuan kita. Nah,
Kenapa saya mau sharing ini? Followers kita mayoritas itu di Jakarta. Dan kita itu sering juga mendapatkan request, tentang pendalaman Alkitab. Jadi orang-orang yang nge-follow kita di Jakarta bilang, "Kak, ada nggak sih pendalaman Alkitab yang bisa mereka ikuti?" Jadi salah satu yang sudah kita lakukan adalah kita kerjasama sama beberapa gereja, ya gereja Advent, terus kita promosiin grup-grup KPA mereka atau grup care group. Jadi saya sangat tertarik kalau misalnya, mungkin PCM juga punya punya care group, itu bisa kita bantu promosikan juga di Alkitab Harian, semoga juga bisa menjangkau jiwa-jiwa masuk ke KPA dan akhirnya Bible study juga. Akhirnya teman-teman kita ini bisa juga mengetahui kebenaran. Ya banyak kesaksian yang, sudah kita saksikan juga, bagaimana dari yang kita promosiin online di Instagram kita, udah banyak juga yang ikut ke care group Advent. Ya ini salah satu kesaksian satu orang dia katakan, "Oh iya saya mau berterima kasih banyak karena bantuan dari Alkitab Harian. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang begitu luar biasa dan tentunya bisa belajar lebih tentang pemahaman firman Tuhan." Dikatakan, saya sekarang ikut care group di 3 tempat dan puji Tuhan diberi kesempatan untuk buat belajar sama pastor pribadi. Jadi kita menemukan orang-orang yang memang sangat-sangat haus akan kebenaran firman Tuhan di internet, kita connect mereka sama gereja Advent, dan puji Tuhan, dia ikut 3 care group dan juga belajar sama pendetanya. Jadi, ini adalah satu kerinduan juga yang kalau bila mana BC yang punya care group, punya KPA, punya event, untuk menjangkau orang-orang luar, kita dengan senang hati kita bisa bantu promosikan juga. Ini kita kerja sama-sama Jisdak, ini kesaksian terakhir sebelum kita mulai. Teman-teman mungkin tahu Edric Chandra ya, Edric Chandra, MC yang cukup terkenal di Indonesia. Dia ternyata nge-follow kita dan dia komen juga di post kita. Dia katakan, "Sungguh luar biasa hikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Teruslah jadi alatnya untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Jesus bless you abundantly." Saya nggak pernah mikir kalau misalnya social media ministry ini bisa menjangkau seseorang artis. Saya nggak pernah mimpi untuk soal ini, tapi Tuhan pakai, puji Tuhan. Dan yang luar biasanya lagi, Edric Chandra ini nge-post komen ini di post kita mengenai Daniel pasal yang kedua. Ketika kita sedang membahas mengenai nubuatan Daniel 2, Edric Chandra komen. Ya, buat saya ini hal-hal yang sangat luar biasa, bagaimana Tuhan menggunakan social media ministry menjangkau artis-artis bahkan dengan pekabaran nubuatan yang kita gereja Advent itu punya. Puji Tuhan. Ya teman-teman mungkin bisa follow, bisa share juga ke teman-teman yang lain, dan saya pengen encourage terus anak muda, gunakan sosial media kita juga untuk penginjilan. Ya, itu encouragement saya. Baik, ini judul firman Tuhan yang saya mau bagikan, apa panggilan hidup saya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Sekali lagi. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami berkumpul di sini dengan Public Campus Ministry Jakarta. Kami bersyukur Tuhan telah gerakan anak-anak muda ini untuk mau melakukan Public Campus Ministry ya Tuhan. Tuhan, kami anak-anak muda yang mungkin sedang ada di persimpangan jalan, kami banyak pertanyaan mengenai Tuhan, apa panggilan hidup saya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan di hidup ini? Pekerjaan apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami punya, biarlah firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama-sama boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan kami mengenai kehidupan, khususnya mengenai apa yang Tuhan mau kami lakukan di hidup ini. Kami berdoa, pimpin kami, kirimkan Roh Kudus Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ini ayat intinya yang tadi ada ayat-ayat sautan yang dibacakan. Ester 4 ayat 14 ya. Saya lebih suka di bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya itu lebih to the point. Dia bilang di bagian terakhir ayat 14, "And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this." Dengan kata lain, ini tuh ayat ini sedang ngomong soal Esther. Ini adalah kata-kata Mordekai kepada Esther. Waktu itu orang-orang Yahudi sedang dalam ancaman. Ancamannya apa? Ancaman mati karena Haman yang nggak suka sama orang Yahudi karena Mordekai nggak mau sujud sama Haman, mau ngebantai semua orang Yahudi. Tapi Mordekai ngomong ini sama Esther. Mungkin kamu itu ada di posisi sebagai
ratu untuk satu purpose. Dan uniknya itu kenapa si Esther bisa jadi ratu ketika ada ancaman terhadap bangsa Yahudi. Kita tahu kita bisa lihat kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya kita akan lihat bahwa Tuhan itu punya tempat yang spesifik dan pada waktu yang spesifik buat masing-masing kita. Ya, apakah itu mungkin teman ada yang lagi kuliah di UI, ada yang di Universitas ITRIEL, ada yang di universitas apapun di Jabodetabek atau di Jakarta. Tapi teman-teman tahu, Tuhan mengizinkan teman-teman untuk kuliah di situ dan pada waktu yang sekarang untuk satu alasan. Kita tahu juga tentang panggilan hidup, mungkin milih soal profesi, nantinya pilih ya lagi jurusan apa. Tuhan itu punya tujuan yang spesifik buat masing-masing kita. Ya ini kita penting banget buat eksplorasi karena kalau ngomongin soal pekerjaan itu banyak banget. Ya, ada dari dokter pun banyak banget cabangnya. Ada yang surgeon, ada yang ya internist, endokrinologis, ada yang pekerjaan sebagai guru, ada sebagai akuntan, ada podcaster, ada scientist, ya ada chef, ada bisnis, ada engineering, ada elektro, ada interior design. Jadi kayaknya kalau kita ngomongin kerjaan itu luasnya luas banget. Ini tuh kita cuma mention dikit. Nah, ini juga perlu untuk kita consider ya, kayak apa talenta yang kita punya, bidang apa yang kita suka. Coba juga interview orang-orang yang di bidang yang berbeda supaya kita tuh punya bayangan juga ya, kayak jadi dokter itu kayak apa sih, jadi seorang akuntan itu gimana sih, sebagai orang yang di ahli hukum itu kehidupannya kayak apa sih, kerjaannya kayak apa, itu pun penting ya. Dan sekali lagi penting sekali untuk memilih bidang atau jurusan pekerjaan itu yang sesuai dengan sejalan dengan iman kita dan misi. Ya ini sangat penting. Jadi kalau misalnya kita milih gitu ya, oh pengen jurusan apa atau kerjanya pengen apa, pengen jadi DJ gitu kan. Ya kita itu harus tes ya kan, apakah itu sesuai dengan iman atau misi. Itu perlu penting. Nah, kalau kita ngomongin soal panggilan hidup, kenapa sih memilih yang tepat itu sangat penting? Ya mungkin kita pikirnya kayak, oh kalau kita udah salah jurusan nih, udah ngebuang 2 tahun, 3 tahun misalnya, terus kita switch jurusan. Mungkin waktu terbuang, itu salah satu alasannya. Tapi ini ada satu alasan yang Ellen White tulis, yang saya ingin bagikan. Dikatakan, banyak orang yang mempunyai bakat yang cocok dengan panggilan lain, berambisi untuk memasuki suatu profesi. Sehingga orang yang sebenarnya menjadi petani, tukang, atau perawat yang berhasil dengan baik sekali, dengan tidak tepat menduduki jabatan seorang pendeta, ahli hukum, atau seorang dokter. Jadi di sini Ellen White katakan, sebenarnya ada orang yang bakatnya, talentanya yang Tuhan percayakan itu menjadi petani, tukang, atau perawat. Tapi karena sebuah alasan, apakah di sini dibilang berambisi untuk memasuki suatu profesi, mungkin karena gengsinya, karena nggak tahu alasannya apapun, tapi kita akhirnya menjadi seorang pendeta, ahli hukum, atau seorang dokter. Nggak ada salahnya menjadi seorang pendeta, ahli hukum, dan seorang dokter. Tuhan bisa pakai kita dengan profesi seperti ini. Tapi yang kita mau, kenapa memilih apa yang benar atau memilih panggilan hidup yang tepat itu penting, supaya Tuhan itu bisa menggunakan kita secara maksimal. Ya, kalau emang talenta kita jadi seorang petani, ya kita berdoa supaya Tuhan itu bisa gunakan kita secara maksimal sebagai petani. Jadi ini alasannya kenapa memilih apa yang benar, yang tepat itu penting. Dan pilihan ini tuh sebenarnya udah dibikin sejak kita SMA ya. Apa kita milih IPA atau IPS, itu pun bisa mempengaruhi jurusan apa yang kita pilih di kuliah. Nggak selalu, tapi bisa. Ya, jurusannya kuliah apa? Ini juga bisa berkaitan dengan profesi seseorang nantinya. Atau enggak setelah tamat kuliah, nah ini juga pertanyaan yang saya alami selama 2 tahun terakhir ini, kayak setelah saya tamat kuliah, terus Tuhan maunya saya kerja apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Tapi di sisi yang lain juga, kita suka minta saran dari orang tua juga suka memberi saran kepada kita. Tapi sebenarnya pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan kepada diri sendiri adalah, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan dan tanyakan kepada Tuhan,
apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Karena tidak ada yang tahu masa depan selain Tuhan. Amin. Saya rasa teman-teman bisa setuju sama poin ini. Kita bisa lihat dari contoh beberapa tokoh di Alkitab ya, seperti Daniel. Ini Daniel dan teman-temannya. Siapa pikir dari seseorang tawanan di Babylon, sebagai seorang yang muda, sekitar 16-17 tahun, Daniel akhirnya bisa dipercayakan dengan suatu jabatan yang tinggi di negeri asing. Ya, siapa yang bisa pikir seseorang dari tawanan akhirnya karena dia setia sama Tuhan, hidup menurut kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mempercayakan sebuah jabatan yang tinggi. Coba kita lihat Musa. Ini menarik sekali. Musa lahir di Mesir, 40 tahun dia di Mesir. Ya. Kalau teman-teman baca tulisan Roh Nubuat, Musa itu adalah seorang yang pinternya itu pinter banget. Mungkin kalau bisa dibilang zaman sekarang tuh udah PhD dan mungkin punya beberapa. Dibilang di tulisan Roh Nubuat, dia itu adalah seorang militer. Ya, tapi dia juga seorang poet. Ya. Dan banyak sekali keahlian Musa yang lainnya. Dengan kata lain, Musa itu orang yang sangat-sangat berpendidikan. Tapi, menarik sekali Tuhan ingin pakai Musa untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, tapi Tuhan itu harus mendidik Musa dulu 40 tahun menjadi seorang gembala. Dan akhirnya setelah Tuhan didik, akhirnya 40 tahun dia bisa memimpin bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Kalau lihat teman-teman lihat dari siklus ini, ketika saya lagi lihat siklus hidup Musa juga kayak, wow, siapa yang tahu kalau hidup Musa tuh bakal seperti itu gitu. 40 tahun, ya udah sekolah tinggi-tinggi, tapi Tuhan harus re-educate Musa lagi sebagai seorang gembala sampai akhirnya dia bisa dipakai Tuhan. Kalau kita lihat Esther juga ya, Esther seorang Yahudi ya yang exile juga, dibuang ikut di exile di kerajaan Medo Persia. Kenapa seorang Yahudi akhirnya bisa diangkat menjadi ratu? Dan itu seperti yang ayat inti kita tadi baca, and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this. Jadi kenapa akhirnya Esther itu menjadi ratu pada waktu yang tepat sekali ketika orang-orang Yahudi sedang membutuhkan bantuan. Kita tahu di sini kalau Tuhan itu yang tahu masa depan kita. Kita nggak tahu ke depannya apa yang akan terjadi, peluang apa yang akan terbuka dan tertutup. Makanya kenapa kita penting sekali menanyakan apa yang Tuhan mau saya lakukan di hidup saya. Sebelum kita explore lagi, gimana sih cara kita tuh tahu, oh Tuhan tuh, kehendak Tuhan buat saya itu mengambil jurusan ini. Kehendak Tuhan buat saya itu untuk mengambil profesi ini. Itu yang akan kita lihat dan kupas nanti. Tapi satu hal yang pasti yang kita tahu. Markus 16 ayat 15 berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Mau profesi kita apapun, mau jurusan kita apapun nantinya, atau sekarang, yang kita tahu secara pasti bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksinya. Tuhan memanggil kita untuk mengabarkan Injil kepada sebuah makhluk. Ini yang Yesus katakan, semoga ini juga menjadi moto hidup kita. Dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau misalnya kita menjadikan ayat ini benar-benar menjadi moto kita, mau profesi kita apapun, fokus kita adalah untuk menyelesaikan pekerjaannya. To finish his work. Dan ini yang saya suka sekali dari tulisan Ellen White ya di buku Education. Dia katakan, not that all are called to be ministers or missionaries in the ordinary sense of the term. Tidak semua dipanggil menjadi pelayan atau seorang misionaris di arti yang biasanya kita mengerti. Jadi dulu juga, saya nggak tahu pengertian teman-teman mengenai misionaris itu apa. Tapi kalau dulu, pemikiran saya soal misionaris itu adalah seseorang yang meninggalkan pekerjaan dan perginya ke gunung-gunung, ya, ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. And that's great gitu ya. Maksudnya emang harus ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil ke pinggir-pinggiran. Ya, daerah-daerah yang belum dijangkau. Banyak sekali di daerah di dunia ini yang masih seperti itu. Tapi ini yang Ellen White katakan ya,
but all may be workers with him in giving the glad tidings to their fellow men. Tapi semuanya, semua dari kita dipanggil untuk mengabarkan kabar sukacita akan Yesus Kristus ini. Jadi kita ini perlu berdua juga, apakah Tuhan memanggil kita itu menjadi misionaris atau minister in the ordinary sense of the term atau enggak, ya? Karena kalau misalnya dulu pemikiran saya juga kebagi duanya kayak gini. Kalau saya lagi milih, aduh mau sekolah apa, aduh mau profesi apa ya nantinya. Tapi saya pikir dulu tuh pekerjaan kebaginya menjadi dua. Ada full time ministry atau evangelist atau pekerjaan profesi sekuler. Jadi kita misalnya kerja buat company sekuler, bukan ministry, bukan conference, bukan lembaga Advent gitu ya. Atau self-supporting missionaries dibilangnya juga. Jadi orang-orang yang punya bisnis misalnya, akhirnya mereka menggunakan uang dari bisnis itu buat pelayanan juga. Nah, tapi yang menarik sebenarnya, profesi yang sama, itu bisa kita gunakan untuk dua-duanya sebenarnya. Kita bisa menjadi seorang dokter contohnya. Bisa kerja misalnya di rumah sakit Advent, di klinik Advent, ya kan? Kita bisa dibilang itu full time ministry juga. Tapi kita kalau misalnya kerja, punya klinik pribadi, praktek pribadi, punya laboratorium pribadi gitu ya, kita bisa dibilang itu ada yang bilangnya profesi atau pekerjaan sekuler atau self-supporting missionaries. Ya, kita menjadi guru juga bisa di dua-duanya, menjadi seorang administrator, ya, menjadi seorang perawat, menjadi seorang penulis atau editor, seorang akuntan, kita itu bisa ada di full time ministry, evangelist, atau di profesi atau pekerjaan sekuler, atau self-supporting ministry, atau self-supporting missionary. Ini yang banyak juga anak-anak muda yang bergumul, sebenarnya Tuhan itu panggil saya ke arah mana? Apakah seperti misalnya Daniel di Babylon, kita kerja di perusahaan yang sekuler, tapi Tuhan bisa pakai kita di perusahaan itu untuk menjadi terang. Apakah emang di full-time ministry? Ini yang perlu kita doakan juga ya. Ini ada beberapa contoh-contoh aja profesi di dalam Alkitab juga. Kayak Lukas adalah seorang dokter, ada ahli bangunan, ada penjual kain ungu ya, bisnis. Yesus murid-muridnya nelayan dan tukang kayu. Yohanes Pembaptis seorang nabi, ya kan? Paulus pembuat tenda dan penginjil. Jadi memang kita bisa lihat juga di dalam Alkitab jenis-jenis pekerjaan itu juga banyak banget sebenarnya, ya banyak sekali. Nah ini saya mau sharing satu poin di sini. Tidak salah kalau Anda menjadi Yusuf Arimatea. Apa artinya? Yusuf Arimatea ini adalah seseorang yang bisa meminta mayat Yesus setelah Yesus mati. Ya, kenapa dia bisa meminta mayat Yesus? Coba bayangkan, apakah murid-murid Yesus ini bisa meminta mayat Yesus atau enggak? Kenapa Yusuf Arimatea bisa meminta mayat Yesus? Satu, dia tercatat juga di tulisan Romawi, dia orang yang kaya. Dan juga dia memiliki network dengan government Roma waktu itu. Jadi, kadang ada orang yang suka berpikir kalau punya uang itu salah. Ya, tapi Yusuf Arimatea, seorang yang sukses, seorang yang punya uang, dia juga network-nya kuat sama government Roma, dia bisa juga dipakai Tuhan. Ya, karena Alkitab katakan yang salah itu adalah cinta akan uang. Tapi bukan uangnya itu sendiri. Ya, jadi kalau memang Tuhan percayakan kita menjadi orang-orang yang seperti Yusuf Arimatea ini, kita bersyukur dan kita harus manfaatkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah ini gimana nih kalau misalnya perempuan ya, saya cuma mau jadi ibu rumah tangga aja gimana sih? Kan ya, saya akui Mrs. White banyak sekali menulis pekerjaan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dan sangat-sangat mulia. Tapi Ellen White juga katakan seperti ini, woman should be trained to some business whereby she can gain a livelihood if necessary. Jadi perempuan-perempuan juga harus tetap dilatih, punya skill, kalau sampai ada apa-apa, dia itu tetap bisa bertahan hidup juga. Bisa support family, ya, bisa support herself. Karena ini penting gitu, kalau misalnya sampai suaminya, ya amit-amit meninggal misalnya, perempuan ini bisa tetap punya skill untuk mencari uang. Jadi sangat penting juga untuk perempuan memiliki sebuah skill. Sangat penting. Baik, itu yang tadi kita
gambaran yang saya mau bagikan dulu, pekerjaan banyak banget, kita perlu berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, Tuhan ini mau saya yang mana? Tuhan mau saya jadi apa?" Kita lihat juga, mmm, bagaimana Tuhan seperti Esther, Tuhan itu punya satu posisi, satu tempat buat masing-masing kita di dunia ini yang sangat spesifik pada waktu yang spesifik. Tujuannya apa? Semua orang dipanggil untuk menjadi juru kabar bagi Tuhan, mau profesi kita apapun. Nah, tapi pertanyaannya lagi nih, jadi Tuhan mau saya jadi yang mana? Dan bagaimana untuk kita cara tahu, oh Tuhan itu mau saya yang ini, atau oh Tuhan nggak mau saya yang ini tapi yang satu lagi. Gimana cara kita itu bisa tahu? Ya ini kita mau belajar dari cerita Nehemia, saya mengundang teman-teman semua untuk buka Alkitab teman-teman di Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1, ya ini di Perjanjian Lama, sebelum kitab Esther dan setelah kitab Ezra. Nehemia pasal 1. Untuk kasih sedikit background mengenai Nehemia, sebelum Nehemia itu ada Ezra. Ezra ini sudah pulang duluan ke Yerusalem ya seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, mereka akan ditawan selama 70 tahun dan setelah itu mereka akan balik lagi ke Yerusalem. Nah, Ezra udah pulang ke Yerusalem dan membuat tempel, membangun lagi tempel yang udah hancur. Nah, Nehemia itu ketinggalan, jadi dia nggak ikutan sama si Ezra untuk balik ke Yerusalem. Nehemia ini kerjaannya apa? Kalau kita lihat, di Nehemia 2 ayat yang ke-1, kita tahu Nehemia itu adalah seorang cupbearer atau pembawa anggur kepada raja. Ini posisi yang sangat penting, karena dia harus bertanggung jawab akan apa yang dia kasih kepada raja. Nggak bisa rasanya nggak enak, nggak bisa kasih racun sedikit, ya kan? Karena itu penting sekali gitu untuk membawa minuman ini kepada raja. Nah, tapi di Nehemia 1 ayat 2 dan 3, saya akan bacakan. Si Nehemia ini tuh, dia dengar berita tentang Yerusalem dari temannya, kita lihat. Dikatakan, "Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem." Ya, jadi Nehemia ini nanya juga soal Yerusalem ke temannya ini, Hanani. "Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela." Perhatikan ini, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi Nehemia dengar dari temannya, by the way Nehemia itu dengar kabar ini di bulan Kislu, kalau kita lihat ayat 1 ya. Ini penting, coba teman-teman nanti ingat, Nehemia dengar berita ini kalau tembok-tembok Yerusalem itu masih hancur di bulan Kislu. Nah, ketika dia dengar soal ini, ayat 4 sampai 11 itu adalah doa dan tangisan Nehemia kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kasihanilah kita." Dia kutip-kutip janji-janji Tuhan kepada yang udah diberikan kepada bangsa Israel di zaman Musa. Dan yang kita lihat tadi di Nehemia 1 ayat 1 sampai 11, pertama Nehemia itu memiliki sebuah beban ya. Nehemia memiliki sebuah beban ketika dia mendengar atau burden ya, kalau tembok Yerusalem ini rusak. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tuh punya kerinduan, "Tuhan, kalau bisa saya pengen bantu gitu, ngebangun tembok Yerusalem lagi." Nah, tapi ini satu hal yang saya mau tekankan juga, menarik sekali. Nehemia mendengar kabar ini, dia nggak langsung keluar pekerjaannya. Nggak langsung. Udah gitu kita lihat sekarang Nehemia 2 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 dikatakan, pada bulan Nisan, ya tadi kita lihat Nehemia 1 ayat 1, Nehemia mendengar kabar bahwa tembok Yerusalem masih rusak di bulan Kislu. Nah, bulan Nisan, dari bulan Kislu ke bulan Nisan itu 4 bulan. Ya. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Baik, jadi
Nehemia itu orang yang membawa anggur kepada raja, dia nggak pernah didapati sedih sebelumnya. Ini menarik sekali. Udah gitu, ayat 2 dikatakan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa muram mukamu walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabanku kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kotaku, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi, apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 6 dikatakan, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Apa yang kita lihat di sini? Dari bulan Kislu sampai bulan Nisan, 4 bulan lamanya Nehemia itu berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya punya beban nih buat membangun tembok bangsa Yerusalem. Tuhan saya punya beban nih untuk membangun tembok Yerusalem. Dan akhirnya setelah 4 bulan berdoa, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Gimana Tuhan menjawab doanya? Melalui Raja Artasasta. Dia berdoa selama 4 bulan, akhirnya Raja mengizinkan Nehemia untuk balik ke Yerusalem dan membangun tembok. Tapi nanti itu habis itu Nehemia harus balik lagi. Dan kalau teman-teman nanti pelajari di Nehemia 2 yang ayat-ayat selanjutnya, bahwa raja itu mengirimkan bikin surat ke semua daerah kekuasaan Medo Persia untuk memastikan satu cara bagaimana Tuhan itu bisa menunjukkan kepada kita kalau ini tuh kehendak Tuhan. Mungkin perenungannya buat kita juga adalah seberapa serius sih kita sudah berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan mengenai masa depan kita. Ya seperti Nehemia, saya sangat terberkati ketika saya pelajari kisah ini bahwa Nehemia itu berdoa selama 4 bulan. Bukan waktu yang singkat ya, seringkali kita berdoa, oh ya Tuhan, tolong saya seminggu, 2 minggu, udah gitu kita udah lupa. Ya, kita benar-benar harus sungguh-sungguh meminta Tuhan, kehendak Tuhan, panggilan hidup Tuhan buat hidup saya itu apa. Dan ini ada Ellen White menuliskan sebenarnya ada 3 cara bagaimana Tuhan menunjukkan kehendaknya akan hidup kita kepada kita. Ya, ada 3 cara. Nomor 1, God reveals His will to us in His Word, the Holy Scriptures. Nomor 1 yang Ellen White katakan, Tuhan memberitahukan kehendak Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi penting pelajari firman Tuhan, kita bisa tahu juga kehendak Tuhan kepada diri kita melalui firman Tuhan. Nomor 2, dikatakan His voice is also revealed in His providential workings. Providential workings ini adalah seperti Nehemia. Ya, Nehemia udah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, akhirnya Tuhan bekerja melalui Raja Artasasta dan akhirnya membukakan pintu supaya Nehemia akhirnya boleh kembali ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem tersebut. Ini yang namanya providential workings. Teman-teman juga mungkin udah pernah mengalami hal-hal seperti ini ya. Kenapa misalnya ada orang di hidup teman-teman yang muncul pada waktu yang pas dan akhirnya jalan itu kebuka. Ini namanya providential workings. Dan cara yang ketiga, Ellen White katakan, another way in which God's voice is heard is through the appeals of His Holy Spirit, making impressions upon the heart. Jadi Roh Kudus juga bekerja di hati kita, memberikan impresi kepada hati kita. Ya, tapi ingat sekali lagi, ini tuh selalu harus dicek dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah yang nomor 1. Ini ada cerita sedikit pengalaman saya ketika saya harus kerja praktek juga di Amerika. Saya akhirnya bisa masuk ke
rumah sakit Advent ini sebuah miracle, ya. Miracle sekali, karena itu tuh Tuhan bekerjanya akhirnya last minute banget. Saya udah apply dari lama-lama, udah dari jauh-jauh, akhirnya last minute sekali 1 minggu sebelum internship saya yang sebelumnya, akhirnya Tuhan menjawab. Ya ini, saya nggak bisa ceritain, ceritanya detail karena bakal banyak mengambil waktu. Tapi ini yang, poin juga yang saya mau share, kalau misalnya kayak Nehemia tadi ya, Tuhan sudah menuntun dia dengan providential working. Dikatakan jika Tuhan sudah jelas-jelas memanggilmu untuk sesuatu, panggil saya, ajakan saya jangan kita seperti Yunus. Ya kita mau kabur. Tuhan panggil Yunus ke Niniwe, Yunus nggak mau. Akhirnya ya Tuhan arahkan dia balik lagi. Ini kasih karunia Tuhan sih. Mungkin kita di kehidupan juga kita mungkin udah pernah salah, misalnya salah pilih jurusan, ya misalnya salah pilih profesi. Saya nggak tahu, kita sendiri yang tahu. Tapi semoga kalau memang Tuhan sudah tuntun kita kepada jalan yang jelas, semoga kita jangan seperti Yunus. Semoga kita mau mengikuti kehendak Tuhan atas hidup kita, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi yang baiknya Tuhan itu juga Tuhan yang bisa bekerja dari rencana B. Ya bangsa Israel, Tuhan pengen bawa mereka kepada tanah perjanjian, tadinya idenya itu 40 hari. Tapi karena mereka membangkang, mereka protes dan yang lainnya, jadi 40 tahun. Jauh lebih lama, tapi nyampe juga. Ya, ini kasih karunia Tuhan. Mungkin di kehidupan kita pernah bikin kesalahan, semoga tidak. Semoga mulai hari ini kita selalu berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan selalu, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan atau apa panggilan hidup saya buat Tuhan. Ya, ini pengkhotbah ayat 7, ayat 8 adalah suatu comfort juga buat kita, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ya, mungkin kita pernah bikin kesalahan, tapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan hari ini, menantikan pimpinan Tuhan, Tuhan akan pimpin dan kita akan memiliki akhir yang lebih baik. Nah, gimana kalau kita masih bingung juga nih? Kita masih nggak tahu, aduh ini sebenarnya jurusan saya itu, ini kehendak Tuhan nggak sih? Atau apa sih kerjaan yang saya udah apply, sebenarnya ini kehendak Tuhan nggak sih? Ini ada tips juga dari Alkitab dan Mrs. White buat kita yang masih bingung. Ya, mungkin Tuhan belum menjawab doa kita seperti menjawab Nehemia, belum membukakan jalan. Kita masih bingung, apa yang harus kita lakukan? Alkitab katakan, pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi kita emang harus, apa yang ada di depan mata kita kerjain dulu aja. Ya kalau kita masih kuliah, masih ada skripsi dan yang lainnya, kita kerjain dengan maksimal. Ya, setia dengan apa yang kita lakukan di depan mata kita. Ini prinsip Alkitab juga yang lainnya, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, ini ajakan firman Tuhan buat kita yang masih bingung nih. Masih bingung mau apa, Tuhan kayaknya belum ngejawab doa-doa kita, setia sama apa yang ada di depan mata kita. Kalau sama perkara kecil aja kita nggak setia, bagaimana Tuhan bisa percayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita di dunia ini? Janji Tuhan lainnya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya lebih suka di yang bahasa Inggrisnya, kayaknya lebih jelas. Dibilang, acknowledge him in all thy ways, and he shall direct your path. Jadi emang kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, Tuhan akan menuntun jalan-jalan hidup kita. Ini konklusinya. Setelah konklusi, saya akan tutup dengan satu cerita. Konklusi yang kita udah pelajari hari ini adalah nomor satu, yang jelas, yang pasti kita tahu bahwa semua dari kita dipanggil menjadi pekabar Injil Tuhan, mau pekerjaan, profesi, jurusan kita apapun. Ya. Nomor dua, berdoalah seperti Nehemia dan tunggu pimpinan Tuhan. Apakah kita sudah berdoa serius mengenai Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya? Apa panggilan hidup saya? Berdoalah seperti Nehemia 4 bulan, ya, nggak sebentar, waktu yang nggak sebentar. Ini juga Tuhan bisa bekerja melalui rencana B buat
kita yang mungkin udah memilih sesuatu yang salah mungkin, coba juga eksplorasi bidang-bidang yang sejalan dengan misi, ini juga penting, ya. Lihat-lihat pekerjaan-pekerjaan itu kayak apa, kerjanya kayak gimana, lingkungan kerjanya, dan yang lainnya. Dan ini buat teman-teman yang masih bingung juga, lakukanlah apa yang ada di depan mata kita. Baik, ini adalah cerita penutup yang saya mau bagikan. Ini adalah cerita dari, abang saya, ya. Untuk melihat, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan, abang saya. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman juga, mungkin ada teman-teman yang rasanya tuh ada di titik yang sama, semoga bisa relate. Jadi, dari kecil saya dan abang saya itu sebenarnya tuh pengennya jadi pemain sepak bola, ya. Kita pengen jadi pemain sepak bola karena kita cinta banget sepak bola, tapi udah gitu, kita ya ikut pertandingan sepak bola dan lain-lain dari SMP, di SMA, tapi ketika abang saya tamat itu, dia nggak jelas, dia nggak tahu mau jadi apa, bingung. Tadinya, wah gimana nih kalau sekolah sport, ya, gimana kalau sekolah, ya udah ke arahnya mau jadi atlet aja atau apa, tapi sebenarnya dia tuh nggak punya tujuan hidup yang jelas. Bingung, bingung banget. Tapi waktu itu puji Tuhan, dia mengalami pertobatan ketika di masa SMA. Puji Tuhan waktu itu juga kita udah mulai ikut IYC ya, Indonesia Youth for Christ. Kita mengalami pertobatan, tapi tetap masih bingung nih, Tuhan Tuhan pengen saya tuh jadi apa sih? Ya, waktu itu akhirnya dia pengen ikut latihan misionaris, ya. 1,5 tahun di Malaysia, tapi udah semangat banget nih. Udah semangat banget, udah daftar, udah baca aturan-aturan ya, handbook dan lain-lain, udah apply, tapi akhirnya nggak jadi, karena di Malaysia kan ya negara Islam kan, jadi mereka nggak bisa mengeluarkan student visa, karena mereka bukan sekolah yang legal. Nah, akhirnya udah coba, akhirnya Tuhan tutup jalan juga, wah makin bingung, abang saya makin bingung. Wah, udah kayaknya tuh hidup tuh udah kayak hopeless gitu. Ini Tuhan pengennya saya jadi apa sih gitu kan. Udah frustasi lah. Tapi akhirnya setelah berbincang-bincang sama orang tua saya, akhirnya papa saya ya udah daripada nganggur, ya udah ada kesempatan waktu itu ikut education affair di Bandung dan ngelihat ada sekolah bisnis. Dia akhirnya sekolah bisnis di Malaysia. Dia pilih situ, kuliah satu semester pertama lancar, dan karena sebelum dia masuk kuliah itu tuh dijanjikan, nggak akan ada yang kena di hari Sabat sama sekali. Akhirnya semester 2 dia ngambil 6 mata kuliah, ternyata setelah mau ujian, 3 dari 6 mata pelajarannya itu jatuh pada hari Sabat. Wah, udah panik kan, maksudnya ini setengah dari mata pelajaran yang diambil gitu, dia udah ngomong ke dosennya dan lain-lain, wah kita nggak bisa nih gitu kan, ngasih ujian selain di hari Sabat. Akhirnya abang saya maju lagi, ngomong ke dekan, ngomong ke orang-orang atas-atasnya di kampus, dan dia jelasin juga gitu kayak, "Saya Advent, kita memelihara hari Sabat dari sunset ke sunset dan yang lainnya." Ya itu juga opportunity untuk bersaksi gitu, Tuhan gunakan itu opportunity-nya untuk bersaksi. Tetap mereka bilang nggak bisa, wah bingung juga gitu kan abang saya. Tapi waktu itu jadi berdoa, bergumul banget, karena keinginan mama saya waktu itu, abang saya untuk selesain S2, kalau di sistem di Malaysia 4 tahun itu udah bisa S2, dan kata mama saya kalau udah S2 sok, kalau misalnya mau melayani boleh, tapi harus S2 dulu gitu. Tapi akhirnya karena kejadian itu, terus dia juga ngelihat, kalau saya akhirnya memutuskan untuk, pergi ke kampus misionaris di Amerika Serikat. Akhirnya dia jadi mikir juga nih, apa sebenarnya itu tuh salah satu tanda Tuhan memanggil dia balik ke ministry. Karena inisiatif, ini awal-awalnya, dia tuh pengen dilatih menjadi seorang misionaris. Setelah kuliah bisnis 1 tahun, terjadi itu, akhirnya Tuhan buka jalan juga, memimpin dengan banyak, tuntunan Tuhan juga, akhirnya dia ikutan, bareng saya kuliah di Amerika, dia kuliah media evangelism. Jadi bagaimana kita bikin video production, kita bikin desain dan lain-lain, website, itu untuk kemajuan Injil fokusnya.
Tapi waktu itu udah kuliah, akhirnya di tengah jalan Tuhan panggil dia juga untuk ambil kependetaan juga. Jadi akhirnya dia double jurusannya, Tuhan akhirnya pimpin dia, akhirnya kerja praktek di campus ministry di Michigan Conference. Akhirnya sekarang juga ini menarik banget, akhirnya sekarang dia mau di-hire sama Michigan Conference, padahal ya kayak yang teman-teman tahu juga di waktu corona ini ekonomi lagi susah banget, Michigan Conference itu tadinya nggak mau hire siapa-siapa. Tapi puji Tuhan karena mereka puas dengan kinerja dia, mereka mau hire walaupun di ekonomi yang susah. Dan selanjutnya kita nggak tahu lagi hidup abang saya bakal kayak gimana. Cuman, tujuan saya nge-share kayak gini, kenapa Tuhan bisa eee, dari seseorang yang pengennya jadi pemain sepak bola, kenapa akhirnya Tuhan akhirnya panggil dia tuntun step by step akhirnya jadi ke ministry. Ini yang, selalu fascinating buat saya, yang selalu hal yang membuat saya humble, kalau emang kita tuh nggak tahu apa-apanya, tapi Tuhan yang tahu tujuan dan arah hidup kita. Makanya kenapa kita itu penting banget untuk meminta pertolongan Tuhan. Ini 2 ayat, dan kutipan Ellen White yang saya mau bagikan. Dikatakan tujuan Allah bagi anak-anak yang sedang bertumbuh di samping hati kita, diperluas, diperdalam, dipertinggi, lebih dari apa yang dapat dipahami oleh pandangan kita yang terbatas. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan buat masing-masing kita itu lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi daripada apa yang bisa kita pahami. Ya, makanya kenapa kita sekali lagi butuh meminta pertolongan Tuhan, berdoa setiap hari, Tuhan, apa yang pengen Engkau saya lakukan? Apa panggilan hidup saya? Dan ini ayat yang terakhir, Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dari rancanganku dan rancanganmu. Itu firman Tuhan yang mau saya bagikan mengenai apa panggilan hidup saya, kiranya kita selalu mau merendahkan hati kita, bertanya kepada Tuhan, sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita. Mungkin ini firman Tuhan yang saya mau bagikan buat teman-teman di PCM. Semoga firman Tuhan ini menguatkan buat kita yang masih mencari arahan hidup juga. Tapi satu hal yang pasti sekali lagi, Tuhan punya tempat yang spesifik, pada waktu yang spesifik seperti Ratu Esther, buat masing-masing kita. Dan juga Tuhan mau menggunakan kita untuk menjadi juru kabar Tuhan yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Baik, saya undang teman-teman semua untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami telah mempelajari firman Tuhan. Tuhan, kami anak-anak muda yang mungkin masih banyak pertanyaan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Apa panggilan hidup saya ya Tuhan? Biarlah kami boleh belajar dari Nehemia yang berdoa sungguh-sungguh, meminta tuntunan dan menunggu dengan sabar jawaban dari Tuhan juga. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yakinkan kami lagi bahwa Tuhan memiliki tempat yang spesifik pada waktu yang tepat bagi masing-masing kami supaya kami boleh digunakan Tuhan sebagai juru kabar Tuhan. Anak-anak PCM yang sedang berkuliah dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menggunakan mereka supaya menjadi anak-anak muda yang dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan berserta dengan kami, berkati kami di sisa hari Sabat kali ini. Kami berdoa semuanya hanya dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.